Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahesa, pada kesempatan kali ini kita akan bermain dan belajar tentang operasi bilangan bulat pembagian beserta sifat-sifatnya menggunakan koin bilangan. Nah, sebelum kita bermain dan belajar tentang operasi bilangan bulat pembagian menggunakan koin bilangan, kita harus mengenal apa saja yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Di sini koin positif itu dilambangkan dengan koin yang berwarna biru, lalu untuk koin negatif dilambangkan dengan koin yang berwarna merah. Nah, ketika positif 4, maka koin biru yang positif ini sebanyak 4. Dan juga ketika negatif 3, maka koin negatif yang merah ini sebanyak 3. Nah, perlu diketahui ketika negatif 2 itu dibaca dengan negatif atau lawan 2. Nah, ditulis itu negatif 2. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, negatif dalam kurung negatif 2 itu dibaca lawan dari negatif 2. Maka lawan dari negatif 2 itu kan positif 2. Nah, maka ditulis dengan positif 2. Nah, ketika ada tulisan negatif dalam kurung positif 5, maka dibaca lawan dari positif 5 yaitu ditulis dengan negatif 5 karena lawan positif 5 itu kan negatif 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian itu 4 sub. Ya, yang pertama ada ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, lalu ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, lalu ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, dan ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif. Misalkan saya ambil contoh di sini plus 6 dibagi dengan plus 2. Hasilnya berapa? Nah, kita ambil koin positif yang berwarna biru sebanyak 6. Nah, maka kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar isinya. Nah, jadi setiap wadah yang berisi ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi karena awalnya 6, maka dibagi menjadi 2 bagian, jadi setiap bagiannya itu terdapat 3 anggota. Nah, jadi dihasilkan bahwa masing-masing koin pada wadah tersebut yaitu berisi 3 atau positif 3. Jadi hasil dari 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, lalu ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Misalkan saya ambil contoh di sini 6 dibagi dengan negatif 2, hasilnya berapa? Nah, sama dengan sebelumnya, kita ambil koin positif sebanyak 6, lalu kita bagi menjadi 2 bagian. Tetapi karena ini dilambangkan atau negatif 2, maka setiap wadah kita beri keterangan yaitu negatif atau lawan. Jadi setiap wadah yang berisi itu hasilnya itu pasti negatif atau lawan dari bilangan tersebut. Nah, misalkan di sini kan 6 dibagi menjadi 2 bagian itu masing-masing 3. Setiap wadah itu berisi 3. Nah, karena ini berada di wadah yang berwarna merah atau wadah negatif atau lawan, maka ketika awalnya koin ini positif dan dia sebanyak 3 kali, maka kita berikan maka hasilnya itu jadi negatif dalam kurung plus 3. Karena wadahnya itu negatif, maka lawan dari positif 3 yaitu hasilnya negatif 3. Jadi 6 dibagi negatif 2 yaitu hasilnya negatif 3. Oke, selanjutnya yaitu ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif. Saya ambil contoh di sini negatif 4 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? Nah, sama dengan sebelumnya, kita ambil karena ini negatif 4, maka kita ambil koin merah yang negatif
sebanyak 4. Nah, lalu kita bagi menjadi 2 bagian koin tersebut. Nah, yang awalnya 4 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah itu berisi dengan koin negatif sebanyak 2. Nah, jadi koinnya sebanyak koin negatif 2-nya itu sebanyak 2. Jadi hasil dari negatif 4 dibagi 2 yaitu negatif 2. Lalu selanjutnya pembagian ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Saya ambil contoh di sini negatif 2 dibagi dengan negatif 2. Nah, maka kita isi wadah tersebut 2 koin negatif. Nah, kita bagi 2 bagian. Nah, maka masing-masing wadah berisi 1 koin negatif karena awalnya dia itu negatif 2 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah berisi koin negatif masing-masing 1. Nah, karena di sini dibagi dengan negatif 2, maka wadah dari hasil pembagian itu yaitu negatif atau lawannya. Maka dihasilkan bahwa negatif atau lawan dari negatif 1 itu positif. Jadi, hasil dari negatif 2 dibagi dengan negatif 2 yaitu 1. Nah, selanjutnya ini terdapat sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, kita akan membuktikan apakah pembagian itu mempunyai sifat tertutup. Nah, di sini sifat tertutup ini merupakan sebuah sifat yang ada pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Begitu pula dengan operasi perkalian bilangan bulat yang juga memiliki sifat tertutup. Nah, contohnya di sini misalkan 4 dikali 3 itu hasilnya kan 12, di mana 4 dikali 3, di mana 4, 3, dan 12 ini merupakan bilangan bulat. Jadi, sifat tertutup itu hasil dari perkalian ataupun penjumlahan itu bilangan bulat. Nah, lalu bagaimana dengan sifat tertutup pada pembagian? Apakah berlaku? Nah, di sini saya akan membuktikan dengan mengambil 2 contoh. Di sini contoh yang pertama itu 4 dibagi dengan 2. Maka menggunakan cara yang sudah saya jelaskan, yaitu di sini ada wadah sebanyak 4 positif dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah itu berisi 2 koin positif. Jadi dihasilkan bahwa 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, positif 2. Nah, positif 2 ini kan bilangan bulat. Nah, maka tapi ini gak semua berlaku buat pembagian bilangan bulat. Nah, ini berlaku buat 4 dibagi 2, hasilnya 2, yaitu bilangan bulat. Maka saya akan memberikan contoh lain, yaitu misalkan 5 dibagi 2, apakah juga hasilnya bilangan bulat? Nah, kita buktikan dengan cara yang sebelumnya, yaitu di sini ambil koin positif sebanyak 5, maka dibagi menjadi 2 bagian, maka hasilnya berapa setiap wadahnya? Nah, karena ini positif 5 dibagi menjadi 2 bagian, itu tidak bisa karena wadahnya itu tidak sama dengan setiap wadah itu nanti hasilnya tidak sama. Maka ketika kita cari itu hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi disimpulkan bahwa pada dua contoh tersebut ternyata terdapat counterexample atau contoh yang tidak terbukti bahwa itu menghasilkan bilangan bulat hasil dari pembagian tersebut, maka disimpulkan pada operasi pembagian bilangan bulat ini tidak berlaku sifat tertutup. Baik, selanjutnya yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau juga disebut dengan pertukaran. Nah, di mana sifat ini menunjukkan bahwa setiap perkalian dua bilangan bulat akan dihasilkan nilai yang sama meskipun tempatnya itu dipertukarkan. Contohnya, 6 dikali negatif 3 akan sama hasilnya dengan negatif 3 dikali 6, yakni negatif 18 sesuai yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah
operasi pembagian bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif. Nah, di sini saya akan membuktikan dengan mengambil contoh. Apakah 6 dibagi dengan 3 sama dengan 3 dibagi 6 hasilnya? Nah, maka kita cari nilainya, hasilnya, menggunakan cara sebelumnya, yaitu yang pertama 6 dibagi dengan 3, yaitu kita ambil koin positif sebanyak 6, lalu kita dibagi menjadi 3 bagian, maka setiap wadah ini masing-masing berisi koin sebanyak 2. Jadi hasil dari 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, lalu untuk contoh berikutnya. Nah, di sini apakah 3 dibagi dengan 6 juga menghasilkan 2? Nah, kita ambil wadah sebanyak 3, kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, karena kita mempunyai 3 wadah dan ini dibagi menjadi 6 bagian, maka koin yang berada di wadah ini tidak cukup untuk dibagi ke wadah 6 tersebut. Jadi menghasilkan bahwa 3 dibagi 6 ini bukan 2. Jadi disimpulkan bahwa pembagian pada bilangan bulat itu tidak berlaku sifat komutatif karena pada soal yang sudah saya contoh tadi bahwa 6 dibagi 3 itu tidak sama dengan 3 dibagi 6. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Nah, pada operasi perkalian bilangan bulat itu terdapat sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, contohnya 7 dikali 2, dalam kurung 7 dikali 2 kali 3 akan menghasilkan nilai yang sama dengan 7 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Nah, saya akan membuktikan apakah sifat asosiatif ini juga berlaku untuk pembagian bilangan bulat. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu apakah dalam kurung 8 dibagi 2 itu dalam kurung 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi dalam kurung 2 dibagi 2. Nah, kita cari hasilnya yaitu dengan melakukan operasi yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi yang berada di dalam kurung sesuai yang sudah saya tandahkan kurung ini, maka 8 dibagi 2. Kita punya 8 koin positif dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah itu akan berisi dengan koin positif sebanyak 4. Jadi, disimpulkan bahwa 8 dibagi 2 itu hasilnya yaitu 4. Nah, selanjutnya, hasil dari 4 tersebut kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2, maka kita ambil koin 4. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian. Maka masing-masing wadah itu akan berisi dengan koin positif sebanyak 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka pembagian dalam kurung 8 dibagi 2 itu hasilnya yaitu 2. Lalu bagaimana dengan 8 dibagi dalam kurung 2 dibagi 2, kita juga akan mencari nilai hasilnya yaitu 2 dibagi 2. Kita punya wadah koin positif sebanyak 2 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah berisi koin positif sebanyak 1. Jadi hasil 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, lalu hasil dari 1 tersebut, nah kita lanjutkan yaitu 8 dibagi 1. Maka kita punya koin positif sebanyak 8, kita bagi menjadi 1 bagian, maka hasilnya yaitu 8. Jadi 8 dibagi dalam kurung 2 dibagi 2 hasilnya itu 8. Nah, pada soal tersebut ternyata dalam kurung 8 dibagi 2 itu tidak sama dengan 8 dibagi dalam kurung 2 dibagi 2. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa pembagian pada bilangan bulat itu tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat distribusi. Sifat distribusi pembagian terhadap penjumlahan. Nah, pada operasi perkalian bilangan bulat itu juga berlaku sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, yang mana sifat ini menyatakan untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali dalam kurung Q plus dijumlahkan 3
sama dengan dalam kurung P dikali Q dijumlahkan dengan dalam kurung P dikali R. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian? Apakah juga berlaku sifat distribusi? Nah, di sini saya akan membuktikan. Misalkan di sini terdapat contoh, apakah 6 dibagi dalam kurung 1 plus 2 sama dengan dalam kurung 6 dibagi 1 dijumlahkan dengan dalam kurung 6 dibagi 2. Maka caranya kita membuktikan ruas kanan dan ruas kiri. Jadi ruas kirinya yaitu 6 dibagi dalam kurung 1 plus 2. Maka kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi sesuai yang udah saya dijelaskan oleh rekan saya di video sebelumnya pada penjumlahan bilangan bulat, dihasilkan bahwa 1 ditambah 2 itu yaitu 3. Nah, maka hasil dari 3 tersebut, jadi ini keliru, biasanya ini hasilnya itu positif 3 bukan 6. Jadi kita lanjutkan operasinya yaitu 6 dibagi 3. Kita punya koin positif sebanyak 6 dibagi menjadi 3 bagian. Maka masing-masing wadah itu akan berisi koin positif sebanyak 2. Jadi dihasilkan bahwa ruas kiri tersebut menghasilkan positif 2. Nah, lalu kita akan membuktikan apakah ruas kanan juga menghasilkan nilai positif 2. Nah, kita melakukan operasi yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 6 dibagi 1. Nah, 6 kita mempunyai wadah koin positif sebanyak 6 dibagi menjadi 1 bagian, maka hasilnya tetap yaitu 6. Jadi hasilnya itu 6, lalu kita juga cari yang di dalam kurung yang kedua itu 6 dibagi 2. Kita punya koin positif 6 sebanyak 6 dibagi menjadi 2 bagian, maka masing-masing wadah itu berisi koin positif sebanyak 3. Jadi hasilnya yaitu 3. Nah, 6 selanjutnya yaitu kita jumlahkan hasil dari dalam kurung tersebut. Maka 6 dijumlahkan 3 yaitu hasilnya positif 9. Nah, disimpulkan bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu tidak sama dengan. Artinya bahwa pembagian pada bilangan bulat itu tidaklah berlaku sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan. Nah, lalu sifat pembagian bilangan bulat selanjutnya itu yaitu memiliki elemen identitas. Nah, pada operasi pembagian, bilangan 1 merupakan elemen identitas yang artinya untuk sembarang bilangan bulat apabila dibagi dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, sehingga dapat dituliskan yaitu untuk setiap bilangan bulat P akan selalu berlaku P dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri yaitu P. Kita ambil contoh, misalkan 3 dibagi 1. Kita mempunyai 3 wadah koin positif dibagi menjadi 1 bagian, maka hasilnya itu dirinya sendiri yaitu positif 3. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu 5 dibagi 1. Kita mempunyai koin positif 5, koin bilangan positif yaitu 5 dibagi menjadi 1 bagian, maka hasilnya itu dirinya sendiri yaitu positif 5. Nah, dari contoh tersebut, maka disimpulkan bahwa operasi pembagian pada bilangan bulat itu memiliki elemen identitas. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.